Tuhan memerintahkan Yunus, "Pergilah ke kota Niniwe, serukanlah peringatan kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku." Tapi Yunus berencana melarikan diri ke Tarsis menggunakan kapal. Tuhan tahu perbuatan Yunus. Ia menurunkan angin ribut. Wush! Lalu terjadilah badai besar yang akan menghancurkan kapal itu. Semua orang sangat ketakutan dan membuang barang-barang ke laut. Akan tetapi Yunus malah tertidur nyenyak di bagian kapal paling bawah. Lalu datanglah nahkoda kapal kepada Yunus dan berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah dan berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan memperhatikan kita dan membuat kita tidak binasa." Kemudian mereka membuang undi untuk mengetahui karena siapa malapetaka itu terjadi. Dan undian itu jatuh kepada Yunus. Mereka berkata kepada Yunus, "Karena siapa malapetaka ini terjadi? Apa pekerjaanmu? Dari mana asalmu? Apa negeri dan bangsamu?" Sahutnya kepada mereka, "Aku orang Ibrani. Aku takut kepada Tuhan, Allah semesta langit yang menjadikan lautan dan daratan." Yunus menceritakan bahwa ia melarikan diri dari hadapan Tuhan, dan mereka menanyakan apa yang harus mereka lakukan terhadap Yunus. Yunus berseru, "Angkatlah aku dan campakkanlah aku ke dalam laut, supaya laut mereda." Orang-orang itu justru mendayung perahu ke daratan, tetapi mereka tidak sanggup karena badai semakin bergelora. Mereka berseru kepada Tuhan dan melempar Yunus ke dalam laut, dan laut pun berhenti mengamuk. Lalu datanglah seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Yunus tinggal di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Di dalam perut ikan, Yunus berdoa dan memohon ampun kepada Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, lalu Yunus dimuntahkannya ke daratan. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, "Pergilah ke kota Niniwe dan serukanlah kepadanya pesan yang kufirmankan kepadamu." Yunus pun segera pergi ke Niniwe sesuai firman Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang besar. Yunus berjalan sepanjang hari dan berseru, 40 hari lagi Niniwe akan dijungkir balikan." Lalu Niniwe berbalik kepada Allah. Mereka berpuasa dan mengenakan kain kabung. Raja Niniwe pun turun dari singgasananya, menanggalkan jubahnya dan menyelubungi dirinya dengan kain kabung dan duduk di abu. Ketika Allah melihat apa yang mereka lakukan, menyesallah Allah atas malapetaka yang akan dibuatnya. Ia pun tidak jadi melakukannya. Akan tetapi Yunus menjadi gusar dan marah. Lalu ia berdoa kepada Tuhan untuk mengambil nyawanya. Yunus keluar dari kota, lalu duduk di sebelah timurnya, dan mendirikan sebuah pondok untuk mengamati kota itu. Tuhan menumbuhkan sebuah pohon jarak untuk menaunginya. Yunus bersuka cita atas pohon itu. Tetapi keesokan harinya, saat fajar, datanglah seekor ulat dan menggerogoti pohon itu sehingga layu. Saat matahari terbit, bertiuplah angin timur yang sangat panas dan sinar matahari yang menyengat sehingga Yunus rebah dan tak berdaya. Lalu Tuhan berfirman, "Patutkah engkau marah karena pohon jarak itu? Engkau mengasihi pohon jarak itu, padahal engkau tak berjerih payah menumbuhkannya. Bagaimana mungkin aku tidak mengasihi Niniwe?" Tuhan telah menunjukkan kasih setia-Nya kepada mereka
yang bertobat dan berbalik dari kejahatan.